amat. Kenapa sih? Apa sih? Lagi pakai masker. Cowok kok maskeran? Hello, lihat muka Anda. Aduh. Berasa bamba. Aduh. Lagi pakai masker nih, Masker coba-coba apa sih? manja. Dra, lu kan tadi makain gue masker. Katanya maskernya kece banget nih, bisa bikin gue glowing. Glowing, cerah, bersih, sinar, enggak. sunlight. Kalau gue sekali putaran, setengah putaran. Ini aku tuh lagi pakai produk yang namanya Kita kan sama, Bu. Kita lagi pakai produk yang Kami. namanya Beauty vlogger. susah ya, Wak? Wow. Jafra. Ini adalah salah satu rangkaian produk dari Jafra Indonesia. Namanya Matte Mask Alias masker lumpur. Dipakai dalam 20 menit, kita cuci muka atau kita angkat pakai air. Nanti kita tunggu hasilnya ya, sahabat manja ya, bagaimana wajah kita pastinya akan menjadi lebih glowing dan lebih. Gue nggak mau ngasih tahu hasilnya gimana, tapi gue hanya akan ngasih gaya. Kalau di K-pop. Apa pentingnya sih, Indra, kita pakai begini-beginian tuh? Nah, lo tuh selalu deh nanyain kayak gitu. Apa pentingnya sih Iyalah. grooming? Hello, yang namanya grooming itu part of our life gitu loh. Ya biasanya kan kalau kayak perawatan kayak begini, gue begini karena dipaksa lo ya. Iya. Karena sebenarnya nggak pengen sendiri ya. Biar pengen makin ganteng. Kan karena biasanya orang-orang ya, Bu, kebanyakan masih memiliki perspektif bahwa grooming kan cuma buat cewek. Tadi lo ngomong apa? Hah? Biar pengen ganteng kan? Iya. Itu dia tujuannya dari grooming adalah supaya kita terlihat lebih proper di depan orang. Iya sih, karena grooming itu nggak cuma buat cewek ya, cowok pun sekarang udah harus grooming. Secara juga men's product, beauty product juga dijual di mana-mana. Beauty product untuk cowok tuh dijual bebas ya. Yes, benar. Di drugstore, di swalayan, di benar. supermarket. Udah sekarang udah banyak banget ya, Bo, dijual untuk produk perawatan pria. Kenapa? Karena semakin banyak menurut gue ya saat ini laki-laki yang juga sudah sadar, Bo, akan pentingnya grooming. Akan pentingnya penampilan. Yes. Karena biar gimana pun banyak banget nih teman-teman kita, coba-coba manja dan kita sendiri bekerja itu dan hidup itu benar-benar appearance yang dilihat pertama kali. Iya, betul. Gak harus ganteng atau cantik ya. Iya, looking good aja. Menarik, tampil menarik. Rapi, bersih, Putih, bersinar. bersih, berseri, aroma yang memikat. Bahan yang berseri, aroma yang memikat. Bahan yang serbaguna ya. Tepung beras rose brand mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Yang benci siapa? Karena kan ketika iklan itu udah ada, berarti indikator puasa sudah mau nyampe. Sama kayak iklan sirup, Bu. Benar. Margin udah ada, iklan sirup udah ada, mau puasa. Anyway, kita kayaknya udah 20 menit nih, Beb. Gimana kalau kita bersihin supaya coba-coba manja lihat hasilnya. Tapi sebelumnya kita jelasin dulu deh. Kenapa aku seneng banget melakukan perawatan untuk mukaku sendiri. Bentar, sorry. Lu kan kalau gue cuma pakai mud mask ya. Kalau lu bibirnya pakai apa? Masker bibir. Ada ya, Bu. Mungkin pakai belau lu. Anjir. Ih, gue gede banget deh pakai baju ini deh. Tukeran apa? Kita dipersembahkan oleh Converse Indonesia dan Adidas Indonesia. Ya, betul. Kenapa aku merasa pentingnya grooming itu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam industri pekerjaan? Karena biar gimana pun orang ngelihat seseorang itu nggak boleh bohong, nggak boleh munafik. Pasti kita ngelihatnya dari appearance yang pertama. Penampilan. Dari muka, baju, tata berpakaian, baru masuk ke personality, baru masuk ke cara bicara, dan akhirnya hati. Dari mata turun ke hati. Ya? Betul, bener. Kita nggak bisa munafik sih, sahabat manja. Pasti yang pertama kali dilihat appearance, terus wangi-wangian juga, termasuk diantaranya grooming lah ya. Baru ke yang lainnya. Benar banget. Jadi bagaimana kita bisa memikat? Yes. Dan itu tadi, tidak perlu kita ganteng, rupawan. Yang penting kita terlihat kece, terlihat
bagus, terlihat proper, itu pasti akan Yes, yang menjadi penting pikiran proper, sendiri. bener-bener. Karena ganteng dan cantik itu Relatif. relatif, ya kan? Tapi bule suka yang relatif. Hai. Gitu Yuk, deh. udah 20 menit nih. Coba kita tes. Oh udah nih. Oke. Kayaknya ya. Kita balik lagi sesaat lagi. Oh, tuh. Tada! Aduh. Tapi bener sih, Bo, makin glowing dan halus banget kulit gue. Iya kan? Sumpah gue gak bohong, halus banget. Moist dan halus banget. Jafra Matmas. Jafra Spa Pasti keren Matmas. sih. Rekomen ya, Bo. Jadi buat sobat-sobat manja yang aduh pengen beli Jafra di mana ya? Jangan jauh-jauh. Belinya di Jafra si Andra. Instagramnya ya. Dra, kita lanjut, Dra. Tunggu sebelum Apa? lanjut. Aku tuh biasanya kalau habis pakai Matmas, aku juga pakai salah satu rangkaian. Oh, juga ada lagi rangkaiannya dari Jafra ya? Jafra. Aku pakai si Royal Jelly. Kecil-kecil si cabai rawit. Asik, memang gue pakai kandang lu ya, Bo. Biar kecil, enak rasa, pedas rasanya. Aduh, gede banget. Jadi si Matmes, si Royal Jelly itu cuma segini, Beb, kecilnya. Oh, kecil. Tapi manfaatnya, ya ampun. Itu kapan dipakainya kalau Kalau Royal Jelly? Royal Jelly bisa kita pakai setiap habis mandi sebelum kita pakai moisturizer atau krim malam. Oh. Kalau gue seperti itu. Iya. Tapi memang sih wajah lu terasa Iya, perubahan. kalau gue tuh merasa perubahannya karena ini lo mau coba nggak? Coba dikit aja, mahal kan. Oke. Caranya gini, Beb. Oh. Oh. Oke. Biar agak sedikit memerah. Nah, fluffy, Oh, lihat nggak? Dewy banget kan? Iya, cumi. Ding. Wah, lu kalau pakai ini Om Burhan makin suka sih. Coy ya. Beda ya. Jadi, kenapa kita hari ini ngomongin skincare? Gak skincare doang sih, Grooming. Karena banyak banget nih teman-teman kita yang satu circle bilang, ih ngapain sih lo kayak gitu-gitu banget deh. Biasa aja Cowok deh. kok Cowok ribet biasa amat. aja deh. Itu salah banget. Karena dewasa ini tuh produk-produk skincare atau grooming untuk cowok tuh Begibul gila banyak banget. Parah. dari yang mulai dijual tuh, lihat kan sampai gue sisir deh gue. Dari yang mulai ada di drugstore kayak merek-merek yang ada di iklan semuanya itu, sampai yang merek-merek lokal, merek-merek branded semua ngeluarin. Bener. Mens Pilihan tuh banyak banget. Lu mau pilih mau yang lokal, international. Yang international pun banyak yang mau dari Korea, Jepang, Amerika, bener. Malaysia, Bener. India. Bener. Banyak banget Dan pilihannya. gue tuh tipe orang yang suka mencoba-coba. Buat anak kok coba-coba. Hey, ini buat wajah aku sendiri. Oke. Gitu. Kebetulan wajah aku tuh adalah wajah yang bandel. Badak, Bu. Muka badak apa, Bu? Bandel. Ya dia aja cocok gitu Iya. maksudnya. Apa badaknya? Badak. Iya, itulah. Karena tebel kan, Bu, maksudnya kulitnya. Jadi dipakein apa aja cocok pasti. Nggak yang jerawatan insya Allah, dan nggak mutakabur ya. Kayak gitu pengalamannya. Jadi kayak misalnya nih di Instagram ada produk putih untuk cowok gitu, gue beli gitu. Jadi waktu itu gue beli obat cuci muka. Ini kita boleh sebut brandnya ya. Nggak apa-apa lah. Siapa tahu di endorse ntar. Benar. Obat cuci muka, pencuci mukanya, sabun cuci mukanya itu mereknya Rodeos. Tabur Oreos. Terus serumnya aku pakai dari Suavecto. Oh, siapanya Swalaya? Iya itulah. Itu produk lokal. Lokal. Nah kalau sekarang aku Dan bagus pakainya ya? bagus sih waktu itu, tapi nggak beli lagi aja waktu itu karena emang suka mencoba-coba. Kalau sekarang aku lagi pakai produknya Jafra, tapi nggak semuanya pakai Jafra sih. Karena Mix and match ya, karena lu make up pun juga di mix and match kan, Bu? karena kalau menurut gue grooming atau makeup itu kita nggak perlu mahal. Yes. Yang penting kita bisa memakainya dengan memaksimalkan khasiatnya. Betul. Ya kan? Dan pastikan juga ya ketika produk itu dicoba ke badan kita, itu dicoba memang tidak sensitif, cocok Iya. gitu kan. Kadang ada kan
cocok-cocokan, Bo. Gue Iya, benar. satu produk dipakai di Andra sama dipakai gue tuh bisa beda, Bo. Mungkin Benar. lu cocok di gue belum tentu dan sebaliknya. Bener banget. Nah, kita ngomongin grooming, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngomongin juga skincare apa nih yang Risman pakai. Ya nggak skincare aja sih, peralatan grooming. Iya, peralatan. Kita akan reveal ya masing-masing, coba manja. refill. Iya, nge-reveal, bukan reveal. Itu, Bo. Goyang, Beb. Lu nih. Iya, maaf, Beb, gatel. Kita akan awas loh. Jadi kayak Risman trauma deh. Iya, trauma Marisa gue. Kita akan mereview ya produk apa saja sih. Kok refill sih, Beb? Reveal. Oh, nge-refill, ngebuktiin. Iya, nge-review membuktikan produk apa aja sih yang kita pakai gitu untuk grooming. Dimulai dari lu dulu, gue dulu. Lu dong. Oh, gue dulu ya, karena kalau lu kan gongnya ya, Bo. Enggak sih, enggak. Aku wanita. Rindu. Oh. Indah Kamari. Jadi coba manja, kalau gue tuh facial foam sekarang udah nggak sekarang sih, sudah beberapa tahun belakangan ini setia menggunakan produk dari Himalaya. Bahkan aku akan takutkan. Gembala, Beb, sumpah. Bikin gede banget. Enggak sih. Gemes kok. Gemes. Nah, gemes jadinya. Himalaya ini dari India, Bo, tapi sudah diimpor ke Indonesia secara resmi. Bagus Ini ya, tuh Beb? bagus. Gue tanya ke teman-teman gue juga yang apoteker, aman karena ini herbal, Bo, Oh, produknya. nimba ya? Hah? Pakai nimba. Pakai nimba, jadi herbal Nimba produknya. yang dingin. Bener. Jadi ini tuh ada beberapa jenis, Bo. Ada yang buat yang kulit jerawat, ada yang kulit berminyak, banyak banget. Dan ini karena gue lagi nggak di rumah, jadi gue cuma bawa isinya yang ada di tas gue. Jadi kemanapun kau tuh nyanyi. Kemanapun ada bayanganmu. Gue selalu ada di tas untuk Himalaya ini facial foam, dan harganya murah, Bo. Berapa tuh? Kalau normalnya itu mungkin 40.000, ini 100 mili ya, tapi banyak banget promo, suka banyak banget di drugstore ya, Watson, Guardian, apa-apa. Kadang juga kadang bisa sampai di Alfamart sekarang udah ada, Bo. Ada bisa sampai 25.000, 30.000, murah lah, Bo. Ini kan Murah. sebulan juga nggak bakal habis. Murah banget. Coba manja. Terus ini untuk perawatan muka ya, pertama untuk facial foam, karena kemanapun harus bawa. Diulang. Yang kedua ini perawatan muka. Ini gue nggak bawa semua ya, karena selain Himalaya ini, selain facial foam, gue juga pakai yang lainnya juga, Bo, yang face toner. Face toner itu sangat menyegarkan. Jadi kalau gue di rumah, gue habis mandi, gue pakai face toner sebelum tidur ya, Bo. Gue pakai face toner. Jadi face toner gue taruh di kulkas. Oh, biar dingin ya. Biar Wak? dingin, Betul, seger betul. banget. Nah, habis pakai facial foam, pakai Face face toner. Ini kalau gue lagi waras ya, karena kadang suka anggot-anggotan juga, Bo, kalau lagi malas, mager gitu ya, pengen habis cuci muka ya, mandi, cuci muka ya, tidur gitu. Habis itu gue pakai shooting gel kalau gue. Itu buat apa? Shooting gel itu Shooting. Gue pakai shooting gel itu buat biar lebih moisturize aja, karena apalagi kan gue kerjanya di kantor yang ber-AC ya, Bo. Berjam-jam di kantor yang ber-AC, kulit kering kan, jadi gue butuh biar kulit gue moist, itu pakai shooting gelnya ya macam-macam ya, cocok-cocokan gitu. Itu sama kalau gue pakai ini namanya probiosi ini serum, bukan serum sih, vitamin C spray, menyegarkan dan melembabkan kulit wajah kita. Coba. Lebay lu. Seger. Leher juga ya, Bo, jangan sampai cerah berawan. Buat cewek-cewek juga jangan sampai cerah berawan. Muka cerah, leher berawan. Anjay. Bebezel. Belang ya, Belang, jangan sampai. Ini enak, Bo, gue pakai ini, dan harganya ini juga lumayan terjangkau sih, 60-70.000 gitu di apotek. Enggak deh. Enggak lah, kan ini buat sebulan juga lebih kali. Enggak gue. Cepet gitu. Ya lumayan pakai dulu. Gue ini pakai kalau lagi habis mandi biar fresh, biar kelihatan mukanya lebih fresh, pakai ini dulu. Oke, lanjut. Apa ya? Oh, ini deh. Kan deodoran sudah biasa ya, Bo ya. Deodoran itu sudah biasa. Gue sekarang pakainya ini perfume spray with lavender, kayu putih nih. Aduh, gemes. Jadi wanginya wangi lavender. Buat nyetek, Beb. Buat body spray kayak Oh, coba Axe. Oh, cantik
asik banget baunya. Yes, dan segar, Bo. Lu kalau spray ke badan itu ada sensasi dinginnya. Boleh ya, coba Boleh, ya. boleh, Coba boleh. ya guys. Ada sensasi dinginnya kan. Kayak ini ya, disinfektan bu. Iya benar, kayak buat badan. Ini lagi ngetren saat mulai awal pandemi di Indonesia, Bo. Jadi kantor gue jualan dan ternyata enak. Gue coba waktu itu lagi segini 50.000, tapi gue beli ini awal gue WFH, mau WFH bulan Maret. Sekarang bulan Juli, berapa bulan tuh? 6. Gila lu. Maret, April, Mei, Juni, 3-4 bulan lah. Dan ini masih ada, belum habis. Ini kayak pilok ya, Bang? Emberan. Aneh banget gue ya. Orang pakein pilok. Terus, oh ya tadi ketinggalan masalah perawatan di muka juga ya. Sisir itu bagian laki-laki tuh kemana-mana harus bawa sisir wajib. Lu kan dia sisirnya sisir blow ya, Bu. Kalau gue sisirnya sisir Bener dong. Bener, kalau gue nih sisirnya ini namanya sisir pomade. Sisir pomade. Coba manja. Dulu waktu zaman gue rambutnya begitu juga sisirnya gitu. Yes, jadi kalau misalnya ke tempat apa? Barber, itu bisa beli Ada jual. sisir pomade 10 ribuan kok gue beli. Ini kalau di barber ya, kalau belinya di pasar atau apa pasti lebih murah nih, Bu. Ya, ada yang warna-warna. Kalau gue setting warna. Gue jadi setiap tas gue isinya ada ini, Bu. Ada itu ya. Ada ya. Sisir ya. Di rumah ada, di tas mana ada. Jadi kita nggak perlu ganti tas ganti apa enggak. Iya. Biar enak, Bu. Karena memang murah juga cuma 10 ribu tuh kan tuh. Sisir pomade. Gue nyebutnya sisir dogi, Bu. Karena buat sisir anjing. Emang iya ya. Buat gue kan anjing. Udah sisir kayak begini. Set. Nah, berurusan juga dengan rambut, gue pakai saat ini gue baru nyoba ini semingguan Ellipse Milkshake Conditioner Leave On. Jadi conditioner Baunya enak deh. Yes, Selalu Ellipse juara ya. sih baunya. Tadinya kan gue pakai yang apa namanya, minyak apa yang kayak bulat-bulat bolong tengah itu yang diklik set. Cuma kan iya. itu minyak banget ya, Iya, oily iya. banget. Gue boleh coba ya. Boleh. Kalau ini gue pakai dan enak, Bu. Tetap jadi gue tuh cabat manja. FYI gue tuh nggak pernah mau pakai wax, gel dan yang lainnya. Emang iya. Gue nggak pakai. Oh gitu. Karena gue tipikalnya kan main-mainin rambut, Bo. Mhm. Alemong Cewek jadinya. ya, Be? Apalagi kan di bukan. Apa sih? Begini goyang-goyang. Jadi gue tidak suka pakai gel, wax dan apapun itu karena bikin rontok, bikin Oh iya, uban. benar. Itu makanya gue siasatinya selalu dengan pakai misalnya kalau dulu kan ellipse yang si butiran debu itu Iya. kan cuma oily banget. Nah sekarang gue dapat solusinya nih milkshake. Jadi ini bener-bener efek wet looknya tuh berasa. Coba gitu. manja ya. Dan kan tadi siang gue pakai ini selalu sleek rapih. Iya sih. Ini untuk mengakali buat cowok-cowok yang malas pakai wax atau gel kayak gue. Oke. Itu selanjutnya jangan pernah lupa coba manja untuk bawa sikat gigi dimanapun kapanpun. Karena kita nggak pernah tahu kita mau makan apa. Benar. Tiba-tiba kita makan bangke, makan sampah, siapa yang tahu kan? Sikat gigi solusinya. Apalagi Anda frontliner, apalagi yang sukanya makan yang bau-bauan tuh, Bo. Jengkol. Pete, jengkol, apalagi Anda coba manja yang doyannya makan begitu. Aduh, ini tuh menjadi peralatan wajib, Bu, sikat gigi. Peralatan tempur wajib. Lu kebayang gak sih abis makan jengkol, abis itu ketemu orang, hai apa kabar? Iya benar. Gagal. Halo. Halo ya, baik. Terakhir, ini suka orang kebanyakan cowok sih, Bu, masih menganggap ini barang wanita. Bukan sabun sirih, lu pakai, Bu, sabun sirih. Ya, bukan sabun sirih tapi adalah lulur tradisional atau body scrub dan gue pakainya dari Hairboris. Sekarang enak banget. Dan lo tahu? Apa? Hairboris ini adalah salah satu produk unggulan dari Indonesia yang dijual di China. Iya, kita baru tahu ya. Produk Hairboris ini Cabat Manja adalah salah satu produk unggulan Unggulan. yang buat diekspor salah satunya ke negara China. Jadi kalau di China itu kayak miniso-nya gitu. Ada gini ya. Yes, bener. Dan kita emes ya waktu itu kita taunya berbarengan. Serius Hairboris laku banget di Tiongkok gitu. Ini kan banyak cowok yang masih
mendiskreditkan atau menyepelekan. banyak. Iya, Tapi banyak cewek. juga yang luluran kok. Nggak, cewek banget. Hey, lu mau lu begini isinya daki semua? Geleh kali. Dan Hair Boris ini kalau boleh gue ikutan nimbrung, sekali oles daki Anda keluar. Bener. Ya kan? Gila, dakinya tuh juga bukan daki cile-cile, Bu. Nah, gede-gede. Gede-gede dakinya. Gokil sih. Zrot, Hair Boris tuh. zrot, daki semua keluar. Dan kalau misalnya lu cowok gitu kan, tidak harus putih. Ingat, tidak harus putih. Tapi Bersih. ketika bersih ya, kalau kita berkulit gelap pun kalau bersih kan juga kelihatan menarik ya, Bu. Ya kan? Set nih, solusinya adalah pakai body scrub ini. Gue pakainya biasanya seminggu sekali lah. Gue tergantung gue Mentok-mentok merasa belum kotor scrub. apa Iya. enggak gitu. Kalau biasanya mas, aku merasa kotor, Iya. Mas. Kan naik ojek kadang gitu kan, terus nggak pakai jaket gini nih. Terus Polusi gua ya, merasa Bu. polusi ini tangan gue pakai. Dulu gue di kantor siang-siang aja gue suka gitu. Gak ada kerjaan. Ya kan? Dan lu kan ini loh, di punduk, Iya, Bu, di punduk. diketek ya Beb. Iya, diketek terus bagian-bagian lipatan-lipatan. Sini. Lu- Gue tuh paling benci ya, gue paling daki. benci nih kalau gini. Ini kan enak nih dipandang. Tapi begitu kita lipat gini kadang suka Hitam. hitam-hitam ya Beb. Gue gak suka tuh. Bener. Sama ketek Beb. Jadi gue ini dulu gue cukur, terus gue Oh, uluran. Lu tetepnya hitam. Itu produk gua. Iya. Yang lainnya nggak gua bawa ya, Bu, karena di rumah. Tapi ya banyak ya namanya grooming ya. Lah. Coba kalau lu apa? Kalau gue sih dikit banget. Rasa amat lu, tas lu seperangkat Jadi kalau gue tuh segombolan. selalu punya ini. Oh my Jadi ini god. my baby ini di rumah. Jadi itu tadi ya. Jadi abis aku kalau pakai masker tuh biasanya nggak setiap hari. Dan masker aku tuh ada 2 jenis. Satu aku pakai yang Jafra ini, satu aku pakai yang black charcoal. Oh, black charcoal apa, Bu? Apapun mereknya. Kalau sekarang lagi seneng sih yang si Venice. Dia Venice gitu lah. Venice tuh Venice yang Donagesia yang pemutih juga bukan? Gue nggak tahu deh. Pokoknya ada. Tulisannya apa? Venice, kota Venice. Oh, Venice, Venice. Oh. Itu Karena kan ada dia komedo ngangkat komedo Venice. banget, ngangkat komedo banget. Oh, Habis itu mau dong gue selalu memakai tadi Royal Jelly yang dari Jafra. Kemudian itu kalau siang ya. Terus aku tuh nggak tipe yang pakai krim malam krim siang gitu. Sekarang udah enggak. Yes. Kalau sekarang tuh lebih ke manly aja gitu. Anjir, manly begini. Habis cuci mukanya pakai, aduh kalau cuci muka beda tempat nih Syah. Ya Allah. Ini alat mandiku yang aku bawa Rempes ya, Bu. kemana-mana. Ini obat cuci muka aku dari Safi. Ini aku pindahin ke Travel Size. Oh, Safi itu. Safi. Karena memang terkenal banget ya, Bu, dari dulu. Safi, aku pengguna Safi banget. Iya, karena kan dinyanyiin juga kan. Safi. Safi itu dari Malaysia baru. Lihat Bu Sami nangis sebenarnya, sumpah. Kan setengah aja, Bu, kalau gue bagus nyanyinya biasa aja jadinya. Nah kalau peralatan mandi nih Beb, semua tuh udah aku bikin jadi Travel Size. Yes. Sabun mandi yang gak usah lah ya Beb. Oh Iya. sorry itu tadi shampoo dari Shampoo. Silk Soft itu yang pink, gue sukanya itu. Sabun ini dari Body Shop yang kiwi. Oh. Terus shampoo cowoknya gue itu Beb, gue ada shampoo cowok ada shampoo cewek, jadi gue 2 kali kalau keramas. Ya biar kalau ke tukang sayur langsung habis keramas ya gitu. Ini shampoo ini gue korban IG juga nih. New Mens ini di cuma IG? ada di IG. Jadi Oh, nggak ada di marketplace. nggak tahu gue. Masa Pokoknya sih, gue Bu? belinya di IG aja. Ini New Mens. New Mens laki-laki baru. Emang lu kan baru, Bu, jadi laki. Pas. Dan IG juga aku pakai yang bambu. Karena lu mambu. Anjing. Terus kalau untuk daily skincare setelah cuci muka aku terus pakai si Royal Jelly. Lalu lanjut kalau siang tuh aku nggak pakai apa-apa selain Oh, lu pakai telanjang aja itu nggak pakai Nggak. apa-apa? Aku pakai ini. Itu apa, Bu? Nivea Men. Itu apa? Ini tuh untuk muka, badan dan tangan. Oh, bisa sekaligus. Iya. Jadi awalnya gue pakai ini tuh cuma buat hand cream. Mm-mm. Buat hand cream jadi supaya tangan mbak-mbak ini halus kalau digandeng orang Iya. Terus ternyata ini bagus juga untuk muka. Jadi Oh, gue iya? sekarang moisturizernya ini Oh doang. iya, Ini doang. bagus buat muka. Ini gue pakai yang travel size, di rumah ada yang gede. Itu belinya Terus? kemarin yang di apa e-commerce yang lu beli dapat voucher itu. Betul. Nggak usah dibahas boleh kali. Ya kan udah pernah ada di episode sebelumnya. Nah terus kalau malam itu lumayan agak ribet. Jadi kalau malam setelah cuci muka
Terus aku pakai si konsentrat dari Jafra juga. Aku tuh biasanya pakai yang namanya bio oil. Bio oil Multivitamin untuk anak dalam masa Aku pakai bio oil. pertumbuhan. Bio oil buat apa tau gak gunanya? Stretch mark kalau gue. Iya, gue juga pakai untuk stretch. Gue sebelum beli mahal. Itu stretch mark. Stretch mark aku, kemudian aku pakai 2 tetes aja. Terus aku kembali lagi kayak gini. Jadi si Buka ya. konsentrat tadi udah kering, ditiban lagi pakai si ini. Gua Jadi kalau- aku udah gak pakai krim malam, Beb. Terus sakit ya, Beb. Gue kalau nyebut stretch mark tuh bukan stretch mark, Bu. Bisa. Tato cakar macan. Oh iya benar. Terus abis itu aku pasti pakai yang namanya ini. Ini sampai udah keberapa nih? Udah mau habis. Ini Aduh. sleeping mask, water drop sleeping mask dari Viva. Oh my god, gue cinta banget sih sama Viva. Produk Viva tuh kece-kece. Iya benar-benar. Dan itu lokal. Legenda, Bu, dari zaman kecil ya. Jadi ini dipakainya sedikit banget di muka. Dia bikin bangun tidur lo, kulit lo moist, super dewy gitu. Lu pernah waktu ya, gue pernah nanya waktu yang pas tahun baru ya. Iya. Oh iya, kan Sakit ya, Bang. Viva kan yang legendaris kan pensil alis ya, Bu. Nah tahu nggak? Gue juga ada satu produk dari Jafra. Itu ya tisu apa? Towel bukan? Iya, benar, cleansing towel Cleansing towel itu. buat bersihin makeup kalau gue. Jadi ini lucu banget. Ini tuh kayak magic banget, cuma segini. Tisu magic. Anjir. Ini kita cemplungin di gelas, wut, jadi gede. Udah deh, kita buat bersihin makeup. Oh sorry, ini ada kadaluarsanya nggak sih? Ada dong tentunya. Ada ya? Ya yang punya gue udah bertahun-tahun belum gue pakai lagi. Enggak sih kayaknya. Oh, Nggak tahu tapi deh. masih mau gue pakai. Bisa kok, pasti masih bisa dipakai. Ya udah, gua Terus setelah itu lanjut ya, aku pakai yang namanya ini buat bibir, buat hari-hari ya kering. Ini dari pakai. Oriflame, gue juga punya, gue dikasih dan itu the best Intensive banget. Care namanya. Yes, yes. Ini buat dengkul, buat Yes, yang tumit. hitam-hitam bener-bener gue Ya kan, pakai. buat di bawah belakang kuping nih Yes, kalau kita yes, yes. cewek-cewek pakai anting. Ya kayak kita ya. Terus aku tuh selalu pakai ini nih setiap malam. Oh enggak sayang, udah habis sayang. Nah ini aku tuh punya ini Beb. Ini berguna banget dalam Oh yang ada kehidupan di aku. IG ya, Bu. Iya, tapi ini aku belinya waktu ke Bangkok. Jadi ini Dia kan benar-benar produk dipastikan Bangkok, Bu. asli. Kalau di IG kan kita nggak Bangkok. semuanya enak banget Beb. Itu buat selangkangan kan, Bu? Buat selengki, buat panty, Pantura. buat dengkul. Tapi beneran ngaruh, Bu. Gua ngaruh sama leher Beb belakang. Oh ya kan hitam ya, Bu, biasa ya, Bu. Gitu. Tapi kalau udah ada, kita kan yang gembala-gembala ini lipetan Enggak lah ya. kalau gua untungnya. Enggak, maksudnya lu ngelihat ada saya orang yang gembala, Heeh. Iya. Hitachi, Iya, hitam, lipat-lipat ini tuh kayak daki-daki Iya, gitu iya, macam. bener. Nah ini mereknya Little Baby Topping Balm Plus Nature. Gambarnya cewek pakai bikini. Yes, ini di IG tuh lagi apa memang aku banget. Ini juga penting banget dalam hidup aku, hand Hand cream yang cream. wangi nantinya. Karena aku senantiasa harus wangi, diajarin mama aku. Oh ngantuk ya Beb, Ngertiin, Bu. denger penjelasan gue. Nah ini sayang, ini yang ciri khas dari aku. Oh iya, lu semprot ya, Bu. Ini air saffron aku bilang. Jadi ada satu produk namanya saffron. Oh. Itu cuma kita taruh beberapa batang di dalamnya, campurin air biasa. Ini aku Ini pakai. jadi kuning ya, Bu. Heeh. Dan mahal banget kan saffron? Iya lumayan. Jadi aku pakai kemanapun aku pergi, misalnya siang-siang. Manja banget. Oh. Gitu Oh, deh. saffron tuh fungsinya buat ini juga bisa. Iya, benar. Terus aku juga punya yang kayak gini nih, Lukas Oh, Papau Akbar ini. banyak banget, Ini tuh Bu. aku suka digigitin tungau Beb kakinya. Jadi suka ada hitam-hitam gitu. Ini buat apa? Lukas Papau oil. Iya, Luka. Terus aku juga punya satu ini dari Aqua Plus Series. Itu I'm a Barbie girl. saking gue tuh suka parno sama hitam, isinya hitam. Jadi gue beli scrub ini buat ini. Itu scrub. Padahal buat muka, tapi sombong gue bawa Iya, tangan. iya. Lu enggak kan lu banyak banget ya. Ini makainya gimana sih? Maksudnya apa? Pakainya gimana? Urusan aku sendiri. Gak capek banget gitu, Bu. Lumayan ya. Tapi ya gitu, namanya orang kan kadang males ya. Kadang juga ya sepakainya aja apa yang pengen dipakai gitu. Tapi mungkin sahabat banyak kalau ngelihat Andra misalnya gitu kan, ih gila rempong banget. You don't have to be like that. Jadi maksudnya sesimpel yang penting sahabat banyak nggak pakai sampo buat muka sama sabun itu pakai satu produk. Masih banyak kan, Bu, laki. Oh iya. Jadi sepaket
misalnya sepakat wangi Lifebuoy. Iya benar. Terus gini Beb, di hotel-hotel juga masih ada loh yang kayak gitu Beb. Ada Shampoo, shampoo, body conditioner. wash, conditioner gitu, 3 in 1 gitu. Iya benar. Hotel yang kita yang taping podcast kemarin kan begitu Iya, ya. iya. Gue yang Apa, minggu Cek? kemarin gue coba Tunggu deh bawa. Beb, tunggu. Ini badan gue dingin. Pakai itu Karena tadi. pakai ini. Iya, benar-benar enak loh. Enak, sensasi dingin. Lanjut. Ada tuh pakai yang Semutan. ya Allah, asam urat ya. Yang tiga itu gue Iya. pakai, gue coba nyobain karena gue tipikalnya coba-coba bu ke rambut. Wewewe bu. Wewewe. Wassalamualaikum warahmatullahi. dan sukatoro.com. Lu makan tokai. Bu, rambut gua. Aduh, gak banget deh. Ya berarti sebenarnya memang udah ada peruntukannya sendiri ya, Iya. Bu. Ya sampo, sabun ya sabun. Nah, tadi kan Rizwan juga bilang you don't have to be like that. Sebenarnya itu pilihan sih. Ya misalnya pilihan gak harus misalnya kan Andra komplit banget nih. Gua setengah rempong nih. Tapi misalnya cukup lu dengan tidak memakai grooming itu Iya, gitu benar. kan. Lu gak, yang penting misalnya kan sekujur tubuh pakai Lifebuoy batangan. Ini Jangan pakai kayak ini gitu. kan. Gitu. Tapi gue juga kayak gini juga belum lama-lama banget sih. Sejak bisa punya uang sendiri aja Beb. Yes. Dan nggak harus mahal juga kan. Iya benar. Dulu ya waktu gue kecil shampoo-nya kan Didi, iya kan? Di Itu kan shampoo. dari shampoo, sabun, odol semua kan satu merek ya. Iya. Gitu. Pas udah punya duit tuh pengen sih Susah. semuanya satu merek. Cuma kan yang Maharani ya Beb. Alias Jadi mahal. ya udah milih Sebisanya. brand ini. Campur-campur. Cocok meong. Bener. Gitu. Kayak tadi misalnya kayak bukannya berarti gue mendiskreditkan Lifebuoy, tidak sama sekali. Gue pun masih pakai Lifebuoy, Bu. Cuma maksudnya kayak Lifebuoy sendiri misalnya kan sudah ada peruntukannya ya. Mana untuk shampoo, mana Iya. untuk sabun. Gitu, Yes, macam-macam. bener. Jadi jangan, karena sudah ada peruntukannya masing-masing buat gue gitu. Menurut gue ya. Benar. Setuju kalau itu. Nah sekarang pentingnya grooming, Bu. Kan kita tadi udah bahas ya, kita nge-review masing-masing produk grooming kita. Pentingnya grooming sebetulnya apa sih? Terutama misalnya kalau perempuan kan ibaratnya sudah seperti keharusan ya, Bu. Iya. Iya kan, kalau wanita ibaratnya kayak sudah ada konvensi keputusan bersama, ya wanita harus grooming. Nah ini kan kayak kan cewek mau aja, nah cowok gitu terutama ngapain, terus fungsinya apa kalau untuk sekarang cowok? gue tanya dulu, fungsinya grooming untuk perempuan apa? Terlihat menarik. Nah, sama. Sama. Karena kan cowok juga harus terlihat menarik. Apalagi dewasa ini. Dewasa ini favorit lu ya, kata-kata favorit lu sekarang ya dewasa. Daripada gue ngomong seyogyanya. Sesolonya ya, Bu. Dewasa ini kan emang kita butuh banget appearance yang proper untuk dilihat orang. Ya, Proper tuh proper. dalam arti kata rapi, enak dipandang, terus bersih gitu. Nggak kayak kita apalagi kerja sebagai frontliner gitu ya, kita ada di garda terdepan di perusahaan kitanya aul-aulan gitu kan nggak mungkin ya kan. Orang kan ngelihat mau beli produk yang kita tawarkan, ngelihat kitanya dulu, kitanya oke apa enggak gitu. Betul. Mungkin jadi kan kalau itu kan kita sebagai frontliner ya, tapi misalnya untuk pekerjaan yang tidak berhubungan dengan orang lain, bukan frontliner, Dia adalah frontliner untuk dirinya sendiri, yes. ya kan? Yes. Ya, kita hitung deh dari 10 orang, ini cewek cowok, misalnya kayak ini cewek-cowok ya, Bu. Dari 10 orang mana sih ya berapa di antaranya orang yang suka dengan orang yang tidak grooming, dengan bukan misalnya dengan bau Iu. apa gitu. Mungkin ada orang yang memang fetishnya seperti itu, Bu. Ada temen aku. Ada teman-teman kita ya, Bu, fetishnya memang senangnya sama yang bau bawang-bawang. Tapi kan presentasinya berapa persen, Bu, yang Iya. kayak gitu. 1/10 lah ya. Yes, 1/10 juga masih mending, Bu. 1 banding mungkin 20, 30, 40. But most of us itu senang ketika yang pas kayak wangi. Kayak harusnya kayak udah diberi jarak berapa meter wangi, Nah, enggak. kalau Risman termasuk bau. Bu, Enggak deh. ntar insecure loh kalau gue. Karena gue tidak, Kalau gue terkenal, sorry gue potong. Biasanya nih stereotype yang berbadan besar itu, bau gendut. nah, dan kita tidak mau dikenal Iya. sebagai itu. Jadi gue dari dulu
kan gue orangnya apalagi keringetan ya, Bo. Lu tau kan gue keringetan, tapi gue dikenal keringetan tapi nggak bau, Bo. Dari zaman dulu Benar. sekolah. Kalau gue sih diajarin sama nyokap gue dari dulu, kita harus selalu tampil prima. Prima tuh dalam arti kata ya siap aja gitu. Kalau nyokap gue tuh gini nih prinsipnya nyokap gue. Ini gue lumayan cukup terapkan sih, cuma untuk masalah mandinya enggak. Jadi nyokap gue tuh selalu membiasakan dirinya untuk mandi, bangun tidur pagi mandi, kemanapun atau tidak kemanapun mandi. Itu sama lagu ya, Bo. Bangun tidurku benar. terus mandi. Jadi kalau nyokap gue dandan kalau dia. Jadi dia di rumah juga dandan. Itu membahagiakan. Bukan. Enggak. Once diajak pergi sama temennya Udah siap. udah ready. Dia paling nggak suka pergi yuk. kita mandi udah dulu. merah. Mandi dulu. Itu dia nggak. Jadi dia udah ready. Pergi yuk gitu, diajak suaminya pergi yuk gitu langsung. Terus itu gue ngikutin sih, maksudnya gue bener. di rumah pun walaupun gue nggak mandi seharian tapi baju gue tetap kece gitu, karena kan kita nggak akan tahu tiba-tiba saudara datang atau teman datang kita pakai baju gembel tidur gitu, gue nggak suka. Atau misalnya gempa bumi gitu apa kita diharuskan keluar gitu. Tetap terus. Yang belahan teteknya segini. Gitu, itu dibiasain sama nyokap gue. Oh, Terus lambat iya. laun sampai gue udah gede gini, yang gue biasakan adalah kemanapun gue harus tampil wangi. Tampil wangi. Oh iya, harus wangi Harus maksudnya. wangi. Jadi kalau gue tuh mengkategorikan minyak wangi tuh ke tiga kategori. Karena kalau gue biasanya tak pakai minyak wangi. Ayo ting-ting. Biasanya tak seperti itu. Oke. Jadi kalau minyak wangi gue tuh body mist, fragrance, Fragrant ya. sama parfum. Perfume. Nah, jadi si body mist nih gue beli yang murah-murah aja, Beb. Beli. Lu pernah bahas? Kita pernah bahas di episode bawang. Iya, itu dia. Jadi yang Yes. murah-murah aja supaya kapanpun dimanapun kita bisa pakai. Terus si fragrance itu gue pakai yang lumayan berharga gitu. Itu misalnya kita lagi pergi ketemu orang kan ribet ya bawa botol minyak wangi gitu. Jadi gue beli yang si kecil-kecilnya. Misalnya di mana gitu. Itu gue gitu. Jadi dan gue selalu punya minyak wangi tuh satu bau. Walaupun beda merek. Satu aroma ya, Bu. Iya. Karena gue dulu gue sempat belajar parfum nih. Banyak kan wangi-wangi itu ada woody, ada flowery Iya. gitu kan. Dan lu mungkin yang lebih yang apa? Flowery atau fruity? Flowery, fruity and candish. Ah. Gitu deh. Memang Manis Andra aja. banget Nah, ya. gitu. Karakter Andra banget. Nah terus gue itu kalau yang mahal punya itu gue tujuannya dipakai buat kondangan. Special occasion, yes. Gitu. Benar. Nah si body mist ini gue juga punya satu merek minyak wangi apalah namanya Beb? Biang ya. Nyokap gue kan suka Condet. langganan gitu. Bukan minyak wangi itu apa sih, refill gitu. Condet. Bukan apa? Iya, Yang lu bilang segalon yang iya, banyak dikasih itu kan. segalon, satu dirijen 5 liter. Udah akhirnya gue tempatin di botol-botol kecil beli di Miniso. Udah Itu yang body mist ya? Itu yang buat body mist. Gitu deh. Yang penting kita tuh tampil apa adanya kita dengan signature yang kita punya, tapi orang tetap amazed dengannya. Makanya bukan amazed wow gitu enggak, tapi kece ya dia gitu. Iya. Karena untuk sampai saat ini ya, Bu, sudah terjadi perubahan paradigma atau persepsi. Yang biasanya dulu cowok ya gue cowok ngapain urak-urakan nanti. Iya, itu mungkin paradigma dulu ya. Kalau sekarang sudah berkembang, dan ketika yang cowok itu grooming belum tentu ya nggak harus selalu cewek banget sih, banci banget enggak kok. Enggak, sekarang ya siapa sih yang nggak seneng gitu dengan cowok Sekarang gini deh. yang groomingnya bagus. Akan disukai cewek-cewek kan, dan cowok-cowok juga tentunya. Nah, kayak misalnya produk-produk sebut gue kayak koko ya. Bukan koko, Bu. Koko. Enggak, kayak sosialita yang pakai hairspray. Iya, bener. Gitu. Lanjut. Yuk. Bentar, ini dulu. Jangan berak dulu ya, Bu. Apa namanya, produk-produk cowok tuh banyak banget sekarang dijual, dari mulai produk cewek
lalu dia bikin men's editionnya, Yes. produk cewek yang kita kenal sebagai produk cewek, akhirnya bikin men's seriesnya. Kayak Bener. si Nivea tadi, Nivea kan ya cewek ya nggak sih? Iya. Nivea for men, Banyak. Pond's ada Pond's for men. men, Nivea for men, Vaseline, Vaseline, Biore, Garnier, ya kan? Rexona pun ada Rexona, men. Iya. dan Pep Gatel. Ya karena ininya kali Bo, kan bahannya Bukan karena begini. itu ya, dingin soalnya Iya, tiba-tiba dingin. gatel deh. Nah, Nah, tahu. sisir itu buat aku juga suka beralih fungsi juga. Salah satunya untuk menggaruk bagian-bagian di belakang yang tidak nyampe. Gitu deh. Jadi pas begini, ada daki. Ya, itu kan warnanya hitam, jadi nyaru. Nyaru ya, Bu. Gitu, apalagi. Kalau misalnya nih, buat yang masih kekeh gitu, Bu. Keke ya udah jadi cut aja. Cut kekeh. yang tidak mungkin tidak sependapat dengan kita nih. Apa bukan tips ya? Apa wejangan dari Jeng Andra. Ibu Bra Muriati Sudibjo ini? Gini, kalau gue sih simple aja. 3 chord. Apa itu? Bukan 3 chord, maksudnya kalau ada gitar nih gue mainin. Oh. Gue selalu bilang ini adalah salah satu kata yang ada di stiker di Hanya lemari di satu rumah gue waktu itu waktu gue kecil. kata. Ada stiker kecil gini, itu ada tulisannya yang sama kakak gue dijadiin lagu. Apa, Bu? Lagunya tuh kayak gini. Hidup ini penuh dengan pilihan. Sebagian adalah pilihan yang tepat, sebagian lagi pilihan yang salah. Kita bisa menentukan arah hidup kita. Itu juga berlaku untuk grooming. Terus Lo mau stikernya aku save, Bu. Ya itu stiker tulisannya itu. Panjang banget Ya, stikernya. itu kan cepet dong. Hidup itu penuh pilihan. Sebagian adalah pilihan yang benar, sebagian adalah pilihan yang salah. Oh. Kita bisa menentukan arah hidup kita. Ah. Gitu. Itu menurut gue itu pegangan hidup sih, Bang. Mm-mm. Termasuk untuk grooming. Mhm. Ya lo mau bagus, lo mau cakep, lo mau dilihat oke, ya pilihlah groom yourself. Tapi lo mau kelihatan cuawaan, lo mau kelihatan cuek, ya udah, it's gonna be your loss. Mhm. Karena memilih untuk merawat diri kita dengan grooming, membeli produk, mengeluarkan effort dan biaya, itu adalah your call, Yes, ya benar-benar. kan? Dan grooming itu benar-benar sepaket ya, Bu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. From head to toe. From head to toe. Terkadang gue masih agak, misalnya ada yang tidak cewek mau cowok gitu ya, Bu. Gue kadang suka ilfeel, Bu. Apa tuh? Dia cakep, cantik, ganteng gitu ya. Tapi pas senyum, set, entah itu bukan masalah ada cabai apa enggaknya ya, Bu. Dia kan gigi juga sebagian dari grooming, Bong. Dia Iya. harus dirawat ya. Entah itu yang misalnya ada yang hitam atau enggak ada yang apa yang bukan bolong ya, Bu, yang ada Karang-karang. ya karang gigi, terus ada yang apa sih? Ya kayak jendela gitu loh, Bu. Iya. Iya, gitulah gitu penyakit gigi juga itu. Iya, karena itu kan garda terdepan dari diri Mhm. kita. Gak harus putih sampai divinir gitu, nggak Itu harus, pilihan. iya nggak, tidak harus seperti itu gitu kan memaknainya gitu. Tapi dengan lu merawat gigi, dengan lu sikat gigi gitu, terus lu pakai, kalau misalnya lu sekiranya kayak sikat gigi nggak cukup, lu pakai mouthwash, Iya. itu pun bagian dari grooming. Karena masih banyak orang yang nggak aware gitu. Sesimpel orang nggak bawa sikat gigi gitu kemanapun. Buat gue ya, it's a kalau buat gue pribadi gitu, ketika gue ketemu dengan orang lain atau apa, lu nggak bawa sikat gigi, wah gue insecure, Bo. Kalaupun gue lupa, gue harus langsung beli ke minimarket terdekat. Karena ya itu kan, itu hal simpel tapi banyak orang yang terkadang masih suka nggak aware, Bu. Yes, betul banget. Dan grooming itu penting. Itu yang harus Jadi gitu. di-highlight sih. Penting buat pekerjaan apapun pekerjaannya. Nggak mungkin dong kita interview kerjaan, kitanya aul-aulan, kagak keterima. Mhm. Ya kan? Yes. Dan mungkin ada yang pembelaan ya, Bu. Ya tapi kan gue juga kan kalau misalnya grooming itu, ya kan gue nggak punya mobil. Kalau punya mobil sih enak, gue bisa grooming dari rumah, bisa tampil prima. Nah, it's not an excuse ya, Bu. Kalau buat gue gini, setiap gue ketemu sama orang, maksudnya gue harus
keluar rumah dan berada di komunitas, baik itu misalnya kita naik kendaraan umum, kita ketemu orang di mall, kita kedatang ke mall atau ke tempat-tempat keramaian, gue harus tampil prima. Nah itu adalah satu konsep yang menurut gue harus diterapkan semua orang sih. Dan tapi ini gue sempet sentil gitu sama nyokap gue. Dia bilang gini, ya masa kamu ketemu orang cakep, masa kalau sholat gak cakep gitu. Jadi gue pun kalau sholat misalnya habis basahin rambutnya gue sisiran gitu. Iya, gitu. itu memang. Ya kan? Gue kalau misalnya kan kalau sholat subuh atau apa kan baru bangun kan apa ya, hubungnya gue cuci, kalau gue selalu gitu cuci muka, kalau nggak sikat gigi dulu. Iya. Kayak menghadap Tuhan ya itu. Iya. Nah itu kan maksudnya pakai baju apa gamis kalau gue siasatinya begitu. Iya itu maksudnya gue kalau keluar rumah itu harus ambil prima. Jadi nggak karena kita naik mobil gitu, enggak. Kita naik kendaraan umum juga kan nggak mau dong kita di jalan ngelihat kita jelek gitu, misalnya apa aul-aulan baru sampai kantor kita bedendong gitu kan, enggak. Sama gue sebel banget nih sama cewek-cewek yang suka naik kereta rambutnya masih di roll atau di bis dandan gitu ya. Sebenarnya itu ini sih apa time managementnya mereka aja gimana. Sebenarnya kan di bis itu bukan tempatnya untuk kayak gitu-gitu. Maksudnya di bis dia udah harus terlihat sempurna, maksudnya proper, karena kita nggak tahu rezeki jodoh kita datangnya dari mana. Bisa aja di kereta atau di dalam bis kita ketemu jodoh kita. Jadi kita dalam keadaan siap. Nggak tahu kita di dalam bis atau di dalam kereta metyong gitu kan, metyong kita cantik ya, gitu, ya kan. Kalau gue ya kalau misalnya untuk mensiasati, misalnya nih gue juga kan tidak memakai kendaraan pribadi ya Bu, pakai kendaraan umum atau apa. Gue selalu membagi tips gitu ya untuk yang saya interview atau apa. Kalau misalnya kita tuh belum punya kendaraan pribadi ya kan pasti kita harus menyiasatinya Bu. Kalau misalnya kan kayak interview kan biasa standar, kalau perusahaan itu pakai kemeja mungkin ya. Kalau kita pakai kemeja dari rumah di Transjakarta di kereta baju kusut bau kan nggak proper ya Bu, even nggak proper. Nah, makanya bisa disiasati dengan misalnya pakai kaos dulu atau apa, nanti ketika sampai ke tempat interview baru kita ke toilet untuk ganti baju biar masih bagus, kemejanya nggak acak adut, nggak apa namanya, nggak apa kalau ini kusut lah. Nah, terus di bawah apa di kemejanya juga kan dilipetnya juga pakai trik Bu, pakai koran dulu kalau dulu. Jadi nggak ada lipetannya, itu sih bisa disiasati kayak begitu. Ya sebenarnya tips and trick banyak banget ya di YouTube pun banyak gitu. Iya. Ya gitulah pokoknya, ya pintar-pintarnya kita aja dalam memilih kerapihan untuk diri kita sendiri, karena kita rapi nggak ada ruginya kok, ya kan. Justru kalau kita nggak menjaga kerapihan kita, itu bisa jadi kerugian untuk kita. Benar, dan bisa jadi personal kita punya personal branding image itu atau personal image yang bagus Bu, depan orang-orang. Misalnya gue nih contoh pribadi Bu, Anda tahu kan rumah gue berantakannya kayak apa, kapal pecah kan. Nah tapi dengan gue berpenampilan seperti ini, orang nggak pernah ada yang nyangka kalau gue orangnya berantakan. Pasti orang nyangkanya gue rapi. Itulah strategi namanya. Ya, gue juga sih mirip-mirip. Jadi kalau gue kan emang nggak pernah nih pakai baju polos, walaupun gue suka pakai baju yang polos, warna polos, tapi nggak suka nih dalam baju gue polos. Pasti harus ada bunganya, harus ada bros apa gitu, atau pakai ini gitu. Pokoknya gue nggak bisa pakai one piece gitu. Itu menjadi brand image gue, ya kan? Bener. Andra mah nggak bisa dia pakai kemeja doang gitu, terlihat biasa tuh nggak bisa dia mah. Yes. Dan orang-orang juga nggak tahu kalau gue ini sebenarnya manly banget. Ini kan kayak personality lu memang sengaja lu branding aja ya kalau ngonek-ngonekan ini ya Bu. Gue pengen tahu manly itu kayak apa coba. Ya manly mah nggak bisa diukur, Beb. Lo manly tuh ya udah dilihat nih dengan duduk gini aja tuh manly banget. Iya. Oh aku begitu ya. Gitu. Udah deh, kita jadi kepanjangan deh ngobrol sama coba-coba manja ini. Juga episode ini kita diminta sama teman kita namanya Greta. Hai Greta. Hai. Jadi dia minta ini dong, jelasin dong Cabidut skincare-nya apa aja, grooming tuh penting gak sih buat cowok gitu. Soalnya cowok gue nih
ini banget nih. Greta Apa? Kalau Greta kita kayaknya dia nggak punya cowok, Bo. Iya, apa temen gue ini Temennya. marah-marah gara-gara disuruh ceweknya grooming, disuruh ke ini beb, Salon pet shop. klinik kecantikan. Oh, bukan Satu pet lagi shop. nih tambahan, klinik kecantikan juga penting buat cowok. Oh iya, Iya, kesehatan beb. klinik kecantikan. Ya maksudnya MS Glow, Derma, Oh. Dermaster gitu-gitu. RH. RH. Apalagi banyak. Iya, iya. Tapi kalau aku pribadi, aku tidak mau ke tempat-tempat itu karena aku takut yang namanya adiktif. Ketergantungannya. Ya karena aku senang dengan produk-produk yang dijual bebas kayak gini. Satu murah, duanya aku senang mencoba. Jadi aku takut banget ketergantungan kalau aku sudah ke dokter. Karena pasti mukaku tuh kayak gunung. Dari jauh nampak indah, pas begitu pakai alat-alat ini, iya, cacing semua keluar. Ya gitu kan. Allah. Kalau gua belum ke tempatnya ke skincare sih bukan karena takut, Bu. Apa? Belum ada duitnya aja. Ya, itu pilihan sih. Pilihan is a choice. Ya, gitu deh. Jadi Greta, thank you banget nih. Temanya seru banget. Dan kita jadi malu deh akhirnya kita bilang-bilang ke coba-coba aja di rumah produk Ya, kita gua apa biasa aja. aja, lu yang rempong. Buat gue gak rempong, gue dari kecil udah ada gini. Oh ya ampun, dia kayaknya udah ngonek berarti ya, Bu. Enggak dong. Oh, iya, beda. Salah. Grooming tidak berarti kita ngondek. Oh iya iya. iya. Feminim enggak. Oh iya 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 benar Ya benar kan? benar. Nah, itu pun harus jadi nih. Gue sengaja memancing, Dra. Perek. Enggak beneran biar orang-orang di luar sana nih cabat-cabat banyak masih berpikiran seperti itu, mulai berhenti bahwa grooming itu nggak cuma buat cewek atau bagi enggak. Yes. It's bener-bener cowok pun ya kalau orang lihatnya rapi, bersih, menarik gitu, orang akan seneng. Bu, nggak harus cakep, ingat, nggak harus ganteng, harus cantik. Ya bohong sih kalau dan munafik sih orang kalau bilang enggak, gue gak suka orang yang rapi gitu. Ya mungkin seleranya. Selera Bu, fetish sekali lagi, beza. Ya kalau gitu Fetishnya. sampai sekian dulu. Jangan lupa follow @andrakarna. Ya sebenarnya gue bilang. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kulit wajah, kulit badan, dan kesehatan diri kita sendiri. Dan jangan lupa dong kalau mau beli Jafra, belinya di Jafra si Andra. Dicabut pamit, dadah. Ah. Jafra.